Shalom jemaat yang Tuhan kasihi. Pada minggu ini, walaupun tema kita dalam renungan mingguan adalah penyembahan dalam roh dan kebenaran, tetapi saudara, di dalam kompak-kompak saya ingin saudara kita kembali sedikit mengulang misi Bapa, yaitu saudaraku, amanat agung yang harus kita taati. Nah, saudara, amanat agung adalah merupakan langkah-langkah praktis bagaimana saudara kita melaksanakan misi Bapa. Misi Bapa itu penting sekali, saudara. Setiap orang percaya kita mesti taat kepada misi Bapa atau amanat agung. Saudara, ini adalah sebuah amanat. Artinya perintah dari Raja kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu saudara, mari kita mentaati amanat agung. Nah, apakah amanat agung itu saudara? Nah, hari ini saya mau mengajak saudara membaca dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Nah, saudara, karena Adam pertama gagal melaksanakan misi Bapa bermultiplikasi di bumi ini, saudara, maka Tuhan memakai saudaraku Adam yang kedua atau Adam yang terakhir, Kristus bersama dengan kita, jemaatnya, anggota tubuhnya, muridnya saudara, untuk menggenapi misi Bapa yaitu amanat agung. Itu sebabnya waktu Kristus bangkit saudara, dia merebut kembali otoritas atas bumi yang telah diserahkan kepada iblis saudara. Supaya apa saudara? Supaya kuasa itu saudara dikembalikan kepada manusia saudara, supaya manusia bisa menggenapi misi Bapa itu. Itulah saudaraku poin pertama di dalam amanat agung. Jadi saudara, karena Tuhan Yesus sudah mengambil kembali kuasa baik yang di bumi maupun di surga, dia berkata, karena kuasa itu telah direbut kembali, saudara. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, saudara, jadi amanat agung itu apa? Intinya apa? Intinya ada pada anak kalimat ini, saudara. Jadikanlah sekalian bangsa muridku. Jadi itu yang harus menjadi saudaraku perintah Tuhan buat kita. Menjadikan sekalian bangsa murid Tuhan Yesus. Nah, bagaimana kita sebagai pribadi dapat terlibat, saudara, di dalam amanat agung ini? Karena amanat agung ini bukan hanya diberikan kepada 11 rasul waktu itu, tapi diberikan kepada seluruh kita, saudara. Karena ayat ini, saudaraku, diakhiri dengan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Artinya betul dimulai dari ke-11 rasul, saudara, tapi kemudian generasi kedua harus meneruskannya, generasi ketiga, keempat, dan seterusnya sampai pada akhir zaman. Berarti ini bersifat estafet generasi satu ke generasi berikutnya sampai bermultiplikasi terus sampai akhir zaman. Tuhan menyertai murid-muridnya, saudara. Nah, karena itu amanat agung adalah buat kita semua. Jadi kita semua harus menjadikan sekalian bangsa murid Tuhan. Nah, saudara, kita mesti jadikan sekalian bangsa. Semua gereja, saudaraku, semua jemaat Tuhan
walaupun jemaatnya kecil, harus punya visi dan misi dunia ini. Semua bangsa. Adam waktu disuruh bermultiplikasi menguasai dunia ini, saudara, mereka cuma 2 orang. Tapi saudaraku, visi misi ini diberikan kepada mereka. Saudara, karena itu ya kita perlu mempunyai visi dan misi, saudaraku, menjangkau dunia ini. Ya, walaupun kita, saudaraku, jemaatnya sedikit. Ya, walaupun kita, saudaraku, hanya sejumlah kecil orang. Tapi itu visi yang Tuhan percayakan pada kita. Nah, tapi saudara, bagaimana kita bisa terlibat secara pribadi? Ya, kita tentu tidak bisa sendirian ataupun satu gereja lokal menyelesaikan semua misi Bapak ini, saudara, amanat agung ini. Tapi kita bisa ambil bagian. Nah, apa bagian kita, saudara? Ya, yaitu kita mau, saudara, dalam hidup kita, ya, kita mau, saudaraku, meluangkan waktu untuk menjadikan orang murid Kristus. Nah, tentu tergantung dengan kapasitas yang ada pada kita, ya, saudaraku, keadaan kita yang berbeda-beda, tapi semua kita harus terlibat menjadikan orang murid Kristus. Nah, bagaimana, saudaraku, menjadikan orang murid Kristus? Ada 3 kata kerja aktif di sini, saudara. Ya, yang pertama adalah pergi. Jadi setiap kita mesti pergi, saudara. Nah, pergi kemana? Apakah, saudaraku, kita semua harus pergi ke tempat yang jauh jadi misionaris kepada suku tertentu, ya, yang belum terjangkau? Betul, ada orang nanti yang dipanggil Tuhan ke suku-suku seperti itu. Ada orang yang dipanggil jauh di luar negeri, saudara, ke suku tertentu, ya, ada. Tapi enggak semua kita, kan? Nah, tapi semua kita disuruh pergi, saudara. Karena ini perintah buat semua murid. Ya, kata pergi di situ, ya, saudara, saya pernah dengar, ya, itu di dalam bahasa aslinya, saudara, punya pengertian, ya, sementara kamu pergi, as you go, make disciples. Sementara kamu pergi, jadikanlah orang-orang murid Kristus. Ya, saudara. Jadi sementara kamu pergi. Nah, artinya apa, saudara? Ya, kelihatannya ini adalah, saudaraku, perintah Tuhan buat kita, ya, yang diutus oleh Tuhan ke tempat di mana kita sehari-hari berada. Ya, saudara. Jadi adalah perintah Tuhan buat saudara pergi sesuai dengan profesi dan tugas saudara sehari-hari. Kalau seorang pelajar, dia pergi kemana? Dia pergi ke sekolahnya untuk belajar. Nah, sekolahnya itulah ladang misi buat dia. Di situ dia harus menjadikan orang-orang, teman-temannya yang satu kelas, satu sekolahan, murid Kristus, saudara. Itu ladang misi dia. Saudara, kalau seorang mahasiswa, dia pergi kemana, saudara? Dia pergi ke kampusnya. Waktu dia kuliah, kampusnya adalah ladang misi, saudara. Di kampusnya itulah dia harus menjadikan orang-orang murid Kristus. Ya, saudara-saudara, kalau dia adalah seorang penjaga toko, ya, dia kemana diutus Tuhan? Dia pergi ke tokonya dan lingkungan sekitarnya, saudara. Dan disitulah ladang misinya. Disitulah Tuhan mau pakai dia memuridkan, saudaraku, orang-orang menjadi murid Kristus. Nah, itulah maknanya pergi. Kalau saudara dokter, ya, saudara pergi ke rumah sakit. Kalau seorang bisnismen, dia pergi ke dunia bisnisnya. Disitulah ladang misinya. Disitulah, saudaraku, dia dipakai Tuhan memuridkan orang-orang menjadi murid Kristus. Itu artinya pergi. Ya, saudara. Nah, kemudian kata kerja aktif yang kedua, itu adalah apa, saudara? Itu adalah baptis, ya. Artinya, ya, kita pergi untuk memenangkan jiwa.
sampai dia dibaptis. Bukan sekedar menginjil, bukan sekedar saudaraku ya kita memberitakan kabar baik kepada dia, bukan. Tapi sampai dia ambil keputusan saudaraku, dia percaya dan dibaptis. Karena Alkitab berkata barang siapa yang percaya dan dibaptis dia diselamatkan. Kalau dia betul percaya dia mau dibaptis saudaraku. Ya. Nah, saudara-saudara, inilah saudaraku yang jadi tugas kita. Ya. Jadi kita harus sampai orang itu saudaraku dibaptis. Artinya apa? Artinya dia orang yang sebelumnya belum lahir baru. Tapi dia lahir baru, dibaptis saudaraku. Akhirnya. Nah, artinya kita tidak ditugaskan saudaraku membawa orang-orang yang sudah aktif di gereja, apalagi yang sudah jadi murid saudaraku. Untuk apa kita bawa mereka? Mari kita bawa orang yang belum lahir baru. Ya, supaya dia dibaptis. Ya, saudaraku, dia terima Yesus, percaya Yesus, dibaptis. Artinya dia orang yang belum lahir baru, saudara. Belum masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, lewat itu saudaraku dia masuk ke dalam kerajaan Allah, menjadi anggota kerajaan Allah. Itulah saudaraku kata kerja aktif yang kedua. Nah, setelah itu cukup. Nah, banyak sekali orang saudara ya sampai sekedar memenangkan jiwa. Habis dibaptis dia puas. Itu belum melaksanakan amanat agung, saudara. Kita harus lanjutkan dengan kata aktif yang ketiga, saudara, yaitu ajar mereka. Ya, ajar. Nah, maksudnya apa? Mereka mesti diajar taat. Taat kepada apa? Kepada segala perintah Yesus. Nah, saudara, apakah perintah Yesus itu? Oke, kalau saudaraku perintah Yesus semuanya ya kita kumpulkan, kita bisa simpulkan menjadi 3, saudara. Ya, 3 aja. Yang pertama up ke atas itu adalah perintah yang terutama, saudara, yaitu mengasihi Allah. Ajar dia mengasihi Allah. Ajar dia bangun hubungan tiap hari dengan Allah. Ya, ajar dia saudara menyembah Allah, ya beribadah kepada Allah, ibadah sejati. Ini adalah saudaraku ya perintah yang terutama. Itu up, kedua in, ke dalam. Ajar dia apa saudara? Ajar dia hidup dalam komunitas. Ya, dalam komunitas yang mempraktekkan gaya hidup saling mengasihi. Itulah ya saudaraku kompak, ya ajar dia ya saling mengasihi, hidup dalam kompak yang saling mengasihi. Kemudian apa saudaraku? Tidak cukup. Ya, setelah itu ajar dia out, keluar. Ya, kalau yang pertama adalah hukum yang terutama, kedua disebut hukum yang baru yang Yesus berikan kepada muridnya, saling mengasihi. Nah, kemudian outnya apa, saudara? Outnya adalah kembali amanat agung. Ya, out itu adalah amanat agung. Jadi berarti jiwa yang kita baru menangkan, saudara, kita muridkan, kita ajar dia up, in, out. Nah, outnya apa, saudara? Dia harus taat amanat agung. Kembali lagi, bagaimana taat amanat agung? 3 kata kerja aktif. Dia harus pergi, dia harus membaptis orang itu, dia harus ngajar orang itu. Ngajar apa, saudaraku? Up, in, out. Nah, outnya apa, saudara? Kembali lagi taat sama amanat agung. Amanat agung bagaimana mentaatinya, saudara? 3 kata ya kerja aktif. Pergi, ya baptis, ajar. Dengan perkataan lain, saudaraku, amanat agung ini bersifat multiplikasi. Dari generasi pertama, kompak generasi pertama, menghasilkan kompak generasi kedua, menghasilkan kompak generasi ketiga, menghasilkan kompak generasi yang keempat. Saudaraku, inilah amanat agung. Jadi amanat agung adalah bermultiplikasi, saudara.
multiplikasi murid. Maukah saudara kita multiplikasi murid, saudara? Itulah amanat agung. Mari saya mau ajak saudara, mengingatkan saudara hal ini lagi, supaya saudara ya terus mentaati amanat agung. Tuhan memberkati saudara. Amin. Yesus